Jangan ragu. Pertebal hubunganmu dengan Roh Kudus, Anda tidak akan pernah takut sama roh-roh yang lain. Anda akan tahu bahwa roh di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jangan ada tuduhan di hatimu. Kita nggak ada orang yang sempurna, nggak pernah berdosa. Enggak, kita masih bisa buat salah. Tapi hatimu jangan keras. Selama kita berserah, Tuhan itu akan sempurnakan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. I will soon talk about you, my dearest best friend, Holy Spirit God. Bantulah hamba untuk bisa menyampaikan dengan benar Tuhan. Sehingga jemaat-Mu boleh selangkah lagi lebih maju mendekati-Mu. Dan biar kami semua semakin digembalakan oleh Yesus Kristus. Kami ingin mengenal, ya Tuhan, hari ini kepenuhan Allah Tritunggal. Dan tidak bisa tidak kami harus mengenal-Mu juga. Pribadi-Mu, pekerjaan-Mu, manifestasi-Mu, ekspresi-Mu, dan misi-Mu Roh Kudus. The third person of the Godhead. Pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus, kami ingin benar-benar menjadikan-Mu senior partner, menjadi mitra senior kami di dalam segala aspek kehidupan tanpa kecuali. Kau menyeluruh, sekalipun Kau tidak pernah merasuki. Engkau memenuhi dan memenuhkan segala sesuatu yang kami lakukan, sekalipun kami seringkali salah mengerti. Engkau sabar, Engkau yang memberikan buah roh, menghasilkannya dalam diri kami, yaitu kesabaran. Kau sudah sabar lebih dulu dengan kami. Isilah, penuhi hati kami. Yesus yang membawa buyung minyak itu, datanglah lagi, turunlah lebih dekat lagi atas seluruh jemaat yang berkumpul di sini, baik yang di sini maupun yang ada di hall yang lain. Buat serasa di dalam maligai-Mu tidak ada perbedaan ruangan, tidak ada perbedaan suhu, tidak ada perbedaan waktu. Dear best friend, I shall talk about you. Help me, for I'm not worthy. Aku tidak layak. You could be our best friend. We would never be your best friend. Kita tidak mungkin bisa level up. Siapakah kami? Siapakah manusia hingga Engkau mengindahkannya, anak manusia Engkau mengunjunginya. Terima kasih Tuhan, Kau curahkan roh-Mu yang paling berharga di hidup kami. Yang Daud pun takut. Kehilangan tahta tidak mengapa. Kehilangan pengikut, it's okay lah. Kehilangan segala sesuatu tidak menjadi masalah. Do not take your Holy Spirit from me, that was his prayer. Jangan ambil roh-Mu daripadaku, itulah doanya. Doa Daud yang paling mengharukan, menyayat hati, bahkan paling mengenaskan di saat dia berada di bawah. Take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation. Holy Spirit, you are here. I'm not in any way rushing into things. Not even through the laying of hands, that's the most important thing. Kau ada di sini, bahkan hamba-Mu tidak akan membuat gesah, buruh. Hamba-Mu persis mau berada di belakang-Mu. Kau yang memimpin terus, Kau yang memimpin Roh Kudus, pimpin kami pada Kristus. I love you with all my heart. Even though sometimes I'm still struggling to love you better. Tapi Engkau tidak menunggu sampai kami bisa mengasihi-Mu sepenuh. Engkau sudah mengasihi kami sungguh-sungguh. Kau dicurahkan saat kami belum lahir, saat kami belum layak, saat kami belum bertobat. Kau sudah dicurahkan di dunia ini, menunggu kami ribuan tahun kemudian untuk kami dilahirkan. Lalu puluhan tahun kemudian untuk kami dilahirkan baru. Thank you untuk kesabaran-Mu. Holy Spirit God, I shall talk about you. Dalam doa, dalam pengajaran, dalam firman.
Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kaulah center daripada gereja ini selalu, always, when we live and after we die. We will leave a legacy behind. A legacy of intimacy with your Holy Spirit. Oh God. Bless the name of Jesus. Saya tidak kepingin berkata amin terhadap ini. Saya merasa kita lebih baik langsung duduk manis saja di tempat. PAW thank you. Tunggu saya di bawah. Sampai saya membutuhkan Anda semua lagi di atas sini. Nanti menyusul. I don't have a message. Sebagai seorang pengkhotbah kadang-kadang kita itu mempersiapkan khotbah kita, itu sudah tanggung jawab. Tapi apa boleh buat ketika Tuhan tidak memberi sebuah pesan yang sifatnya formal. Seharian ini toh kita dikenyangkan dari pagi tadi, semua diberkati. Tapi di malam ini, I just want to talk to you about my best friend. Saya membawa kertas-kertas ini semuanya hanya ayat-ayat aja, supaya nanti kita buka-buka, nggak tunggu-tungguan. Tanpa catatan. Ayat-ayat bisa saya pakai, bisa enggak. Banyak. Nah di ayat-ayat perjanjian baru semuanya. We'll see. Talking about someone you know, someone you intimately love, you don't need no script. Saya begini kalau sudah mulai hatinya makin mendekat dalam hadirat, jadi berubah orangnya jadi cengeng, sorry ya. Nggak enak ngomong gini pakai kacamata berembun biasanya kalau ada air mata. Kenapa saya merasa terharu? Karena saya merasa dia baik banget. Baik sekali. You see, dia itu baik, pol bahasa orang Surabaya. Maksimum tembus. He's so good. Dia begitu sabar. Dia itu mata air hati kita. Sehingga orang yang tidak pernah nangis dari mata air itu keluar air mata. Air mata itu bukan air mata sorry. Air mata syukur. Ketika kita semakin embrace, semakin merangkul dia dalam hidup kita. Kita semakin mengerti kasih. Baru minggu lalu, setiap kali saya tutup mata berdoa untuk super conference ini, saya melihat seorang pria membawa buyung minyak. Membawa sebuah a jar of oil. Itu bukan minyak biasa. Urapan itu menyinggung kepribadi Roh Kudus. Roh Kudus bukan minyak ya, jangan salah sangka. Roh Kudus juga bukan api, apalagi merpati. Dia itu pencipta, dia itu bukan bukanlah ciptaan. Dia itu pencipta segala sesuatu. Pada mulanya dia melayang-layang di udara, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Terang itu jadi. Itu semua hanyalah simbolisme untuk menunjukkan dan mengekspresikan pekerjaan Tuhan. Dan bagaimana Roh Kudus itu bisa berkarya dalam kehidupan orang yang mengundang. Roh Kudus itu bukan merpati, bahkan bukan minyak urapan. Tidak bisa kau samakan dengan minyak urapan murahan yang kita beli di dunia. Meskipun kita membelinya di tanah perjanjian di Israel pun tidak akan bisa menyamai dia. Jangan gantikan Roh Kudus dengan benda. Roh Kudus itu paling terasa dalam kehidupan kita dan mengadakan perubahan ketika kita itu menjalin hubungan. Kita mau pakai minyak segentong pun kita curahkan kepada orang yang kita doakan juga gak terjadi apa-apa. Seluruh rumah dikasih minyak, ditoletin di mana-mana sampai rusak semua sofa juga tidak terjadi sesuatu. It's in your relationship with Him. Bahkan penumpangan tangan pun hanyalah sebuah sarana. Tapi bukan sumbernya terletak pada relationship itu, hubungan. Karena Roh Kudus itu bukan benda. Roh Kudus juga bukan tangan kita. Kalau tangan kita dipakainya itu karena dia mengalir keluar. Ada sesuatu di dalam diri orang itu. Ada mata air di dalamnya. Ada mata air memancar sampai selama-lamanya. Sampai pada kehidupan kekal. Roh Kudus bukan semua benda itu. Roh Kudus itu seorang pribadi. Katakan seorang pribadi.
Meskipun saya tidak perlu tidak perlu pakai skrip atau apa, tapi tetap saya kasih judul supaya Anda tidak ngawang. Judulnya di kebaktian sekarang ini adalah pribadi, pekerjaan, manifestasi, dan misi Roh Kudus. Saya ulangi, pribadi, pekerjaan, manifestasi, dan misi. Keempat ini saya akan jelaskan dengan ayat-ayat ini sambil kita menanti-nantikan Roh Kudus menjamah kita lebih. Siapa di sini yang haus dan lapar? Amin. Seharian ini kita sudah dikasih makan supaya jangan seret. Malam ini kita minum yuk. Minum dari sungai kehidupan itu. Siapa yang haus dan lapar akan Roh Kudus katakan, Roh Kudus, selamat datang di sini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Zakaria 4 ayat 6 ayat pertama yang akan saya bahas tentang pribadi Roh Allah. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Seorang nabi di perjanjian lama, dia nabi tentang akhir zaman. Dia nabi eskatologi bagi yang belajar teologi. Zakaria itu banyak sekali membahas tanda-tanda akhir zaman. Dan dia mengatakan satu hal yang sangat penting di ayat ini. Apapun tandanya, satu pribadi yang akan menutup zaman, yaitu Roh Kudus. Pada mulanya, ketika Yesus berfirman, ada seorang pribadi yang melayang-layang di atas permukaan air. Bumi kosong tidak berbentuk, gelap gulita di alam semesta. Ketika Roh Allah ada di situ, penciptaan terjadi. Firman berkata apa? Jadi apa? Kita tidak bisa pakai firman dengan sembarangan. Ada orang mengira dia bisa menguasai firman kalau dia bisa sekolah teologi sampai PhD. Jangan salah mengerti. Saya percaya pada pendidikan. I believe in education. Waktu pandemi, saya sebagai gembala senior meminta semua gembala-gembala sidang kita untuk sekolah, ambil S2. Saya yang paling cebol hari ini, saya S1. Tapi saya selalu menghibur diri. Saya mengembalakan S2. Ya wis lah, not bad lah. Paling tidak saya SMP, SMA ada. I believe in education. Jangan salah ngerti. But you'll be very mistaken kalau kita kira kita bisa menguasai firman. Nggak bisa. Firman itu tidak perlu dibantu, pasti terjadi. Firman tidak perlu dibumbui apa baru dia berkuasa. Firman ini ilahi. Tapi dia tidak bisa dimanipulasi. The word is only given to those who are spirit-filled. The fulfillment of the word belongs to spirit-filled lives. Penggenapan daripada firman itu sendiri diberikan hak itu kepada orang yang penuh Roh Kudus. Bahkan sejak dunia dijadikan, tak satu pun jadi tanpa Roh Kudus ada di situ, memenuhi dan mengatasi alam semesta. Jadilah terang, kata Tuhan. Boom, terang jadi. Semua firman di akhir zaman akan dikenapi oleh satu pribadi. Itu pribadi Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan memakai terutama orang-orang yang penuh dengan Roh Allah. Tuhan akan memakai orang-orang yang penuh dengan Roh Allah di akhir zaman ini untuk menggenapi firman-Nya. Tapi herannya, anehnya, justru di akhir zaman ini yang paling dinista dari Allah Tritunggal itu adalah pribadi Roh Kudus. Yang paling dijadikan hujatan, paling dijadikan perdebatan, paling dijadikan perbincangan, paling dijadikan perpecahan, itu adalah Roh Kudus. Setan tahu persis bahwa gereja tidak akan bisa menutup zaman. Jangan kira gereja ada loncengnya, ada salibnya, pasti akan dipakai Tuhan. No, it's a spirit-filled church that God will use. Gereja yang penuh Roh Kudus, tapi herannya justru gereja makin lama demi supaya semakin relevan, mulai menggeser Roh Kudus agak keluar. Saya mengutip apa yang dikatakan tadi di salah satu sesi Pastor Fuji berkata, hampir semua gereja mengaku percaya pada Roh Kudus, tapi dalam prakteknya. Zerubabel ini seorang hamba Tuhan. Dia keturunan Raja Daud. Diberitahu oleh seorang nabi di perjanjian lama, nanti
lewat keturunanmu, meskipun tidak persis ngomong begitu, tapi nanti bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Zakaria memberitahu kepada nenek moyang Yesus Kristus, bahwa suatu hari nanti akan tiba yang namanya era Roh Kudus. Kita sedang berada di era itu, yang Zerubabel hanya bisa kira-kira, yang Zakaria hanya bisa nubuatkan dan nggak tahu persisnya seperti apa, karena ini terjadinya ratusan tahun sebelum Pentakosta. Tapi mereka sudah diberitahu oleh Tuhan, akan datang saatnya firman Tuhan. Bukan gagah perkasa yang menyelesaikan pekerjaan. It's gonna be people who are filled with the Holy Spirit. It's gonna be the Holy Spirit that will finish the job. Kita sedang berada di era itu yang dinubuatkan ratusan tahun sebelum hari itu. Ribuan tahun sebelum hari ini. Bahwa kita akan memasuki era Roh Kudus. Tapi herannya, justru di era yang paling kaya Roh Kudus bekerja, di situ gereja banyak murtad. Banyak meninggalkan Tuhan, dan orang-orang Kristen banyak kurang paham tentang pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Matius 12 ayat 31-32 bunyinya, sebab itu aku berkata kepadamu, ini kata-kata Yesus saya kutip, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Nah itu kan, berarti Roh Kudus bukan minyak kan? Berarti Roh Kudus bukan api kan? Dia bukan merpati kan? Roh Kudus bukan semuanya itu hanyalah unsur-unsur untuk membuat kita mengerti. Itu adalah simbolis-simbolis untuk kita bisa lebih memahami cara beliau bekerja. But above all, di atas semuanya, the Holy Spirit is a divine person. The third person of the Godhead. Adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal. Kalau saya sebut pribadi ketiga berarti minoritas dong, berarti junior dong, enggak begitu. Saya tidak mau masuk ke dalam doktrinal karena saya mau cerita-cerita aja ngomong tentang hubungan terutama. Tetapi intinya, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, ketiganya adalah Esa. Pribadi Allah Bapa sendiri, pribadi Allah Putra sendiri, pribadi Allah Roh Kudus sendiri, tiganya adalah satu. Udah, sisanya nanti suatu hari kau dan aku akan tahu. Simply that. 1, 2, 3 tidak menunjukkan tatanan superioritas. Equal. Kita nggak usah bingung ya. Kalau kita tentang Allah Tritunggal nggak usah bingung. Saya nggak pernah kalau mau doa itu bingung ini ngomong ke siapa. Allah adalah Esa, Deuteronomy atau kitab ulangan. Tapi kita harus mengerti kedalamannya. Saya menolak untuk memakai segala macam ilustrasi. Mau matahari kek, mau apa kek, saya nggak mau pakai ilustrasi. Mau terangnya kek, wujudnya kek, atau panasnya sampai ke bumi kek, saya nggak mau pakai itu. Apapun juga akan seperti penghinaan terhadap aslinya. Cukup terimalah apa adanya. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus adalah satu. Ketiganya adalah Esa dan sama. Dan ketiganya sama ini, saya nggak pernah bingung kalau saya doa. Saya doakan Alkitabiah. Saya nggak akan panggil Tuhan. Saya nggak akan panggil Tuhan dengan panggilan tertentu. Misalnya saya panggil Tuhan, pamanku. Karena Yesus ajarkan Bapa kami yang dalam sorga. Jangan terlalu kreatif. Soalnya yang sudah ada di Alkitab aja kita belum bisa turuti. Saya nggak usah panggil Tuhan dengan yang aneh-aneh. Nggak perlu. Kalau Alkitab mengajar dia adalah gembalaku, kadang-kadang kalau saya perlu, saya akan berkata, kaulah gembalaku. Itu sebuah sebutan darling, sebuah sebutan yang sangat-sangat mesra. Saya akan berkata, kaulah penolongku, gunung batuku. Semua itu menunjukkan relasi hubungan kita dengan dia. Ya. Tapi yang kerap kali kalau saya doa, selalu saya sebut Tuhan. Saya selalu bilang Bapa. Sapaan saya kalau membuka doa itu selalu Bapa kalau enggak Tuhan. Selama doa saya beralaskan, ujungnya in the name of Jesus, dalam nama Yesus itu selalu sampai ke Allah Tritunggal. So don't worry. Nanti kalau aku ngomong sama Bapak nanti Tuhan Yesus ngerasa gimana? Enggak gitu itu pikiran pecah. Saya bilang Roh Kudus tolong saya nanti ada yang tersinggung. Enggak gitu, asal terakhir doanya in Jesus name, katakan in Jesus name. Dalam nama Yesus itu sampai ke alamat yang tepat. Tapi jangan aneh-aneh ya.
Kita nyebut Tuhan, Tuhan, kaptenku, nggak usah. Kokoku. Nanti tambah aneh. Sebut aja yang di Alkitab. Yang paling lumrah adalah Bapa. Tuhan, dalam nama Yesus. Gitu. Saya perlu menjelaskan ini, karena untuk menjelaskan Allah Roh Kudus, pribadi ketiga ini, Anda perlu punya fondasi. Ini juga penting sekali 100 tahun ke depan kalau Tuhan belum datang, gereja kita itu tidak boleh masuk ke dalam penyelewengan doktrin. Go back to the Bible, kembali ke Alkitab. Saya pernah ditanya oleh seseorang, Masa Philip, ya oke, semuanya Esa, sama. You paling cinta yang mana? Saya bilang, kamu ini ngomong apa? Tapi supaya kamu jangan bertanya sama saya lagi, saya jawab kamu. Tuhan kasih saya hikmat. How can I not love the Father God? He gave me His Son, Jesus. Gimana mungkin saya tidak mengasihi Allah Bapa? Dia yang mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, yang mengaruniakan anaknya. Supaya barang siapa anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagaimana mungkin saya tidak mengasihi Allah Bapa? Semua dari Dia. Bahkan ketika Yesus mau menyebabkan Pentakosta, setelah kebangkitan dan kenaikan ke sorga, Alkitab mengatakan, Tuhan berkata gini sama murid-muridnya. Coba lihat Yohanes 14 ayat 16-17. Munculkan ya. Aku akan minta kepada Bapa. Muncul gak di atas? Aku akan minta kepada Bapa. Dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini kata-kata Yesus, saya kutip ini. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Coba lihat itu. Bukan hanya Allah Bapa mengaruniakan anak yang tunggal Yohanes 3:16, tapi di Yohanes 14 ayat 16. Aku, kata Yesus, akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Siapa lagi kalau bukan Allah Roh Kudus, Roh kebenaran. How can I not love the Father God? He's the source of all things. Terus saya ngomong begini sama orang itu, bagaimana mungkin saya tidak mencintai Allah Putra? Karena Dialah sesungguhnya yang digantung di salib untuk saya. Yang benar-benar, yang mengalami the actual cross. It was the Son of God. Allah Putra, yang digantung di kayu salib, dipaku untuk saya. Dan tubuhnya cacat selama-lamanya. Tubuh kemuliaan kita itu gak ada cacatnya. Suatu hari kita semuanya itu dihapus air mata. Berarti tidak ada kekurangannya. Hanya satu. Thomas muridnya yang ragu sempat mencucukkan tangannya. Itu sudah tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Itu tubuh menjadi testimoni. Suatu hari kita akan punya tubuh yang sama. Satu-satunya pribadi yang pernah berjalan di atas dunia ini, di atas muka bumi ini, dalam tubuh kemuliaan, only Jesus Christ. Elia itu gak mati. Lazarus itu dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan, tapi dalam tubuh jasmani, tetap dalam tubuh dosanya. Lalu sampai kemudian hari, dia tetap mati. Lazarus hari ini ada kuburannya. Satu-satu yang pernah berjalan, walk the earth, di dalam tubuh glory, only Jesus Christ, the Son of God. And let me give you FYI for your information only, dia ada cacatnya. Thomas disuruh mencucukkan ke lambung, ke daerah sini. Ke lambungnya, ke tangannya. How can I not love Jesus? The Son of God, kan yang benar-benar actual, yang benar-benar disalibkan itu, bukan Allah Bapa, bukan penolong yang lain Allah Roh Kudus. It was Jesus, God's begotten only Son. Seorang tanya, gimana dengan Roh Kudus? Gimana saya tidak mengasihi Roh Kudus? Dia yang sama saya sekarang, tinggal di dalamku, kata Yohanes 14. Dunia gak bisa menerima dia. Makin ditolak sama dunia, makin ditolak sama gereja, gua makin terbeban untuk mengasihi dia. Dia gak butuh kasih saya, by the way. He is God, you see. Dia itu Allah. Dia itu pribadi ilahi. Gak perlu saya kasih, dia sudah komplit tanpa ciptaannya.
Saya sungguh nggak ngerti kenapa Tuhan itu mau mati untuk kita. Tuhan itu nggak dapat apa-apa. Dapat kita ini hanya dapat masalah doang. Saya nggak ngerti Tuhan itu dapat untung apa sih punya kau dan aku. Nggak ada. Tuhan udah komplit. Tuhan bisa ciptakan Adam lagi dan Adam lagi Adam. Bisa. Kenapa dia stick to his original plan, yaitu kita-kita ini loh. Diperbaiki juga nggak baik-baik. Kalau saya ya sudah langsung aja. Rongsok ini saya jual atau saya buang. Saya ganti yang baru, beli yang baru. I don't know. Makanya namanya kasih karunia kan. Karena kita tidak layak menerima. Dunia semakin tidak menerima dia, saya semakin terbeban. Gereja semakin menolaknya. Memberi dia tempat yang makin sedikit. Dulu prominent. 0 sampai 1.000 orang jemaatnya. Wah, masih Pentakosta. Agak besar, I think I can do it myself. Thank you, you may sit down. Mungkin Roh Kudus dikasih tempat tapi suruh duduk. Agak sedikit kasih di suburb, agak sedikit pinggiran lah. Jangan mengambil bagian rundown yang terpenting dalam ibadah. Ngakunya sih tetap percaya. Prakteknya nggak sama. Dunia tidak menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu. Bagaimana mungkin saya nggak mencintai Allah Roh Kudus? Dia itu menyertai saya. Mau saya di gereja, mau saya di kantor, mau saya lagi sendiri di mana, mau saya ke WC. Dia bukan hanya menyertai aku, dia yang ada di dalamku. Dia ada di dalam saya, He's in me. Makanya itu sejak saya kenal Yesus, Roh Kudus masuk di dalam hati saya. Tuhan bertata di dalam hati saya. Jangan, ya. Roh Kudus ada di sini. Saya bukannya terus otomatis nggak bisa berdosa, tapi sejak dia diam di dalamku, yang dia ambil bukan kemampuan saya untuk jatuh, kemampuan saya untuk berdosa, itu tetap ada pada saya, namanya hak bebas manusia. Yang Tuhan, yang diambil adalah kemampuan saya untuk feel fine saja setelah saya berdosa. Atau merasa semua baik-baik saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa setelah saya berdosa. Benar-benar sejak saya menerima Yesus, something atau lebih tepatnya, ada satu pribadi benar-benar living in me, tinggal dalam diri saya. How can I not love the one who bears with my weaknesses? Belepotannya saya itu langsung keciprat ke tubuh, tanda kutip, merpati surgawi itu. Setiap sayatan yang ada di tubuhnya hari ini because of my naughtiness, disobediences. Ketaatan ketidaktaatan saya. Bagaimana saya nggak mungkin enggak untuk mencintai dia? Dia yang sama saya di mana-mana, bahkan ketika orang terdekat pun tidak mengerti aku, dia bisa membantu saya berdoa. Dan dia menolong saya dalam kelemahan saya waktu tidak seorang pun mengerti. He's there understanding me. Dari situlah keluar term ini. My best friend. Saya ngomong gitu malu. Tentunya dia adalah best friend to me, tapi kalau saya best friendnya beliau, enggak kali ya. Jangan pernah SKSD sama Tuhan, sok kenal, sok dekat. Kita enggak mendekati best friendnya, good friend aja tanda tanya. Tapi dia best friend kita. Dia setelah membuktikan berkali-kali harusnya semua orang udah give up sama kita. Dia masih mengejar kita sampai ke ujung bumi. Kita menaruh rumah kita berada di ujung pelangi. Kita lari ke tepi pantai yang paling jauh, dia tetap akan membawa kita mendekat lagi. How can I not love the Holy Spirit God? He's with me 24/7. Dan satu-satunya nanti, kalau kita mati, nafas terakhir kita, seperti Yakub yang bersandar pada tongkatnya itu. Tongkat yang sama, setelah dia terpelecok kakinya bergulat dengan Tuhan dan Tuhan izinkan menang. Suatu hari, di ranjang kematian kita kalau Tuhan belum datang. He's the last person that we will see. Dan membawa body kita. Mana ada ayatnya? Bukankah ada ayatnya? Dia yang memeteraikan kita sampai hari keselamatan kita. Tahukah kata meterai? Yang terakhir tutup buku dan berkata, serah terima. Is the Holy Spirit God. Bidat Kristen mengajarkan Allah Roh Kudus itu ada, tapi dia bukan pribadi, dia adalah sebuah force. Saksi Yehuwa mengajarkan bahwa yang ada adalah Yehova.
Yesus itu ciptaan. Jadi semacam Yesus itu kuku-kukunya Lucifer dan Mikael. Ayat ini ditafsirkan tidak sesuai kehendak Tuhan, yaitu Yesus yang sulung dari semua ciptaan. Bukan, semua ciptaan itu harus menyulungkan Yesus. Yesus jangan sekali-kali kau buat bungsu di hidupmu. Dia harus selalu yang pertama. Sehingga akhirnya salah kaprah sampai ke Roh Kudus adalah Roh Kudus hanyalah sebuah tenaga. He's not a person. Mesti hati-hati loh ini. Saya pernah menghadapi itu waktu dulu saya sekolah Alkitab teologi, saya belum mengerti, nggak perlu orang sekolah teologi atau Alkitab gimana, tapi di 1 Yohanes dikatakan kamu sendiri akan punya urapan sehingga kamu nggak perlu diajari orang lain. Pengajaran-pengajaran yang kita terima di gereja itu pengajaran-pengajaran yang meneguhkan. Dia tidak mengubah apa kata Alkitab, dia mengingatkan. Tuhan bisa memakai preaching ministry, Roh Kudus bisa kerjasama dengan sang pengkhotbah, makanya pengkhotbah tidak boleh mengkhotbahkan sesuatu keluar dari hanya pengetahuannya, harus keluar juga dari persekutuannya dengan Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa translate dan menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pengkhotbah itu sehingga orang-orang yang mendengarnya ingat apa kata Yesus. Kita itu diberitahukan di 1 Yohanes bahwa kita itu punya urapan, tidak perlu orang lain mengajar kita tahu kebenaran, kita bisa membedakan. Saya belum sekolah teologi gimana tiba-tiba, tapi karena rumah saya selalu ditargetkan, diinjili dengan orang-orang yang pakai seragam yang rapi-rapi, putih hitam, nasi baik itu dari gereja Mormon di dekat yang ada di wilayah tempat saya dulu, rumah kami, atau bahkan di sekolah saya waktu saya di Kanada. Ada juga saksi Yehova, ya, Jehovah's Witnesses. Mereka selalu targetkan di rumah saya itu ada beberapa teman-teman yang sering ke situ, jadi saya nggak mau mereka jatuh jadi korban pengajaran yang sesat, tidak alkitabiah, makanya saya akhirnya terpaksa harus temui mereka agar ada efek jerah. Ngomong apapun juga di debat, kalau memang orang sudah tidak mau melihat kebenaran. Akhirnya saya tidak kehabisan akal. Suatu hari saya sedang bersekutu dengan Tuhan, di kamar saya barusan aja di sekolah teologi, barusan aja bertobat beberapa tahun, karena hari tahun saya bertobat, itu tahun saya langsung masuk dalam panggilan saya sebagai pendeta. Saya masuk ke sekolah, yaitu seminari, untuk ambil S1 saya di teologi. Dan ketika saya berdoa, saya mengalami seperti Petrus, tapi nggak sensasional itu, karena misi Petrus jauh lebih mulia. Misinya Petrus saat itu adalah membuat orang pertama non-Yahudi penuh Roh Kudus, yaitu Cornelius. Saya punya misi hanya melindungi teman-temanku yang ngekos di rumahku. Saya waktu lagi doa, tiba-tiba diberitahu Roh Kudus, berhenti, turun ke bawah. Mereka sudah turun ke bawah, kamu harus turunlah ke bawah, mereka sudah datang. Saya diberitahu sama Tuhan, turunlah sekarang. Saya di tengah-tengah khotbah, tengah-tengah doa, baca Alkitab, Roh Kudus beritahu, itu bukan suara hati ya, itu bukan seperti rema, bukan, tapi a voice, a distinct voice, ada sebuah suara yang sangat-sangat jelas tapi nggak audible. Tapi jelas saya nggak pernah dengar suara Roh Kudus seperti itu. Ini tuh Roh Kudus bisa berbicara dengan cara berbeda-beda dan memberitahu saya turunlah ke bawah, mereka sudah sampai ke rumahmu. Saya nggak tahu mereka siapa, saya turun ke bawah, belum saya turun ke bawah, ada bunyi ting dong. 2 orang pakai dasi, pakai baju hitam putih. Satu lebih tua, satu lebih muda. Karena minggu lalu saya ajak debat, dan saya nggak kalah, mereka juga nggak ngalah. Akhirnya mereka dibawalah yang senior. Saya barusan merasakan waktu Roh Kudus ngomong gitu sama saya merasa merinding betul-betul seluruh badan. Saya disuruh turun menghadapi mereka tanpa saya tahu siapa yang datang. Ternyata saya tahu sekarang siapa yang datang. Saya ngomong sama mereka, baiklah begini, Mister, saya bilang pada yang tua, saya jadikan juniormu percobaan kita ya. You don't do anything, I'm not gonna touch him. Kamu tidak usah merem, tidak usah tutup mata. Kita barusan pembicaraan kita adalah Yesus adalah Tuhan, notok di sana minggu lalu saya sudah ngomong sama juniormu ini. Sekarang hari ini kita bicara Roh Kudus itu tenaga atau dia pribadi. Karena barusan 5 menit sebelum kau datang, saya diberitahu suruh turun tangga, saya ada di level atas untuk ketemu sama kalian. Nggak mungkin Roh Kudus tenaga, He spoke to me. Gini aja, kalau saya ngaku-ngaku Anda tidak percaya, begini aja, saya doa dalam nama Yesus, yang kau katakan sebagai ciptaan itu, saya akan doakan anak muda ini, yang masih belajar tentunya, masih trainee kan. Saya doakan dia, if anything happens to him, kalau sesuatu terjadi padanya, kalian berdua jadi orang Kristen. Saya lihat di depan mata saya, yang tua ambil yang muda itu, dibawa lari. Rumah saya itu slope gini, untuk pergi driveway-nya, pergi ke rumah kami. Dan dia lari ke bawah itu sampai saya takut dia jatuh. Mereka lari terbirit-birit, yang tua tarik, yang muda lari. You see, the Holy Spirit is not an energy. He is a real person. Gara-gara itu mereka semua ketakutan dan tidak pernah lagi ngebel rumah kami. My house is safe for a while.
Saya ingin Anda mengerti sesuatu. Dan tentunya sayangnya kalau dia izinkan saya, mungkin sesuatu akan terjadi kepada orang itu. Jangan ragu. Pertebal hubunganmu dengan Roh Kudus, Anda tidak akan pernah takut sama roh-roh yang lain. Anda akan tahu bahwa roh di dalammu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jangan ada tuduhan di hatimu. Kita nggak ada orang yang sempurna, nggak pernah berdosa. Enggak, kita masih bisa buat salah. Tapi hatimu jangan keras. Selama kita berserah, Tuhan itu akan sempurnakan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus itu bukan suatu tenaga, dia itu seorang pribadi. Kalau enggak, Yesus gak akan ngomong gini, Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Saya rasa Tuhan Yesus gak akan ngomong seperti ini kalau dia adalah sebuah energi, bukan seorang pribadi. Jangan diotak-atik Allah Tritunggal, sampai Tuhan datang, gereja ini harus setia dan loyal pada kebenaran firman. Satu lagi sebelum saya lanjut, nama Tuhan juga jangan digonta-ganti. Nama Yesus diganti ini itu, jangan. Saya ngerti nama Yesus itu kan bahasa apa, ya kan? Ada orang yang suka manggil dia Yesua. Ada yang suka manggil dia apa? Saya ngerti, wong saya aja namanya aja digonta-ganti kok. Di Indonesia nama saya Philip. Kadang-kadang ada orang manggil saya Filipus, sampai sekarang masih ada. Tapi nanti kalau saya di dunia Chinese, mereka manggil saya Feli. Nanti kalau ke Jepang, karena orang Jepang tidak bisa berhenti ya pada satu kata, misalnya mereka tidak bisa berhenti pada satu huruf apa? Konsonan ya. Jadi mereka kalau manggil saya di Jepang itu Filipu. Karena nggak bisa berhenti di Filip, nggak ada remnya. Mesti blong, Filipu Sensei. Nama saya pun diganti-ganti, saya tetap pribadi itu gitu loh. Yesus nggak usah diganti-ganti lah, kita jangan kurang kerjaan. Gereja kita nggak usah ikut-ikutan. Nanti diganti Yesua, diganti apa, nanti diganti Yahweh, diganti apa, nggak usah. Allah itu dulu disebut dengan nama itu karena orang-orang Yahudi nggak berani menyebut namanya karena waktu ditanya, namamu siapa? Baik itu Abraham, baik itu Yakub, baik itu ditanya oleh Musa nanti di semak belukar yang terbakar, Tuhan nggak beritahu. Karena susah untuk menjelaskan. Karena Tuhan tidak dilahirkan, tidak ada yang memberinya nama. Tetapi suatu hari di zaman pemerintahan Roma, Allah Bapa memilih timeline itu untuk menurunkan Mesias Juru Selamat. Sehingga dia bisa berkata, kalian mau kenal Bapa? Aku dan Bapa adalah satu, supaya lihat wujudnya. Dan malaikat memberi dia nama, itu juga pesuruh Tuhan. Gabriel memberi dia nama, dia akan menyelamatkan umatnya. Jesus itu artinya Savior. Saya bisa panggil Tuhan pakai nama macam-macam, El Shaddai, semuanya El Gibor, Allah Maha Kuasa. Dan sebagainya, saya ngerti, saya juga bisa panggil dengan semua nama itu. Tapi di dalam histori kita, suatu hari, dia merendahkan diri, memberi dia nama, dan itu nama adalah nama untuk menjalin relationship with you. Yesus Kristus. Nama itu diberikan. Saya tidak mau manggil Tuhan dengan nama lain. I stay with Jesus. Meskipun nanti kalau di Chinese, Yesus. Indonesia tambah S, Yesus. Inggris ganti J, Jesus. Nggak masalah, tapi saya suka memanggilnya pakai nama yang menyelamatkan saya. Saya nggak akan mengganti dengan macam-macam. It's Jesus all the way. Sampai Tuhan datang bagi GMS. Yang percaya katakan amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Jangan digonta-ganti ya namanya ya. Jangan diganti. Dia tidak punya nama. Tapi dia memperkenalkan dirinya. Dan di Kisah Rasul dikatakan tidak ada nama lain. Sejak Yesus appear, sejak Yesus muncul di dalam sejarah. Sejak palungan itu, lalu dia menjadi dewasa, lalu menyembuhkan yang sakit, membangkitkan orang mati, Lazarus dan sebagainya. Memberitakan Injil tentang kerajaan Allah, kerajaan sorga. Setelah itu, setelah naik ke sorga, Roh Kudus turun. Roh Kudus menuliskan lewat Lukas sebuah biografi gereja mula-mula dan dituliskan gini lewat khotbah Petrus. For under the sun there is no other name by which man can be saved.
Ini keluar dari khotbah seorang rasul. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan manusia kecuali nama Yesus. I'm not about to change his name. Kalau kita tidak punya visi, pemuritan maupun penginjilan dan sebagainya, kita nanti akan suka otak-atik sesuatu yang sudah baku. Gereja kita tidak akan ikut-ikutan seperti itu. Kalau kita masih punya waktu, punya energi, menangkan tetanggamu. Jangan coba gonta-ganti Tuhan. Yang perlu kau ubah, itu manusia, bukan Allah. Amin. Saya rasa ini memberimu fondasi. Setiap khotbah hari ini akan saling melengkapi dan besok juga. Bahwa nama Allah jangan digonta-ganti. Let's stay that way. Tapi kan namanya bukan itu sebenarnya, Aramaiknya semuanya, saya orang Indonesia. We in Indonesia know him as Jesus. Fine, thank you. Kalau saya pergi ke Taiwan, mereka manggil saya Fei. Jangan diganti, nanti mereka bingung. Kalau Anda ke sana, Qingwen, Filipus Musi, mereka nggak ngerti Filipus itu siapa. Tapi di Indonesia kita kenal dia, dan kita sudah memanggil dia Yesus. Dari sejak emak kita sudah manggil dia Yesus, please jangan diganti. Omong kanan kirinya, we stay loyal to Jesus until we die. Katakan seperti itu, kita akan setia pada Tuhan Yesus sampai kita mati. Ini penting loh. Ini juga pekerjaan Roh Kudus, mau tahu kenapa? Karena Roh Kudus berkata begini, saya ajak kita lompat-lompat ayat. Kita lihat coba di ayat yang ke Yohanes 14 ayat 25 sampai 26. Yohanes 14 ayat 25-26 begini, semuanya ini kukatakan padamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, kata Yesus. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Dan tahukah salah satu kita lihat Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Saya memang mau cerita banyak tentang Allah Roh Kudus tapi nggak bisa. Karena Allah tidak terpisah-pisah. Mau nggak mau pasti akan memuliakan nama Yesus. Nggak bisa nggak? Sungguhan. Roh Kudus tidak akan memuliakan namanya. Kan Anda tidak tengking setan in the name of the Holy Spirit kan? Anda kalau mau tengking setan, dalam nama Yesus, orang Nazaret itu. In the name of Jesus of Nazareth. Jelas itu loh. Bukan Yesus Barabas. Itu kan yang dihukum mati mestinya. Tapi diganti. Bukan Yesus orang Spanyol itu. Yesus orang Nazaret. Sebab orang Spanyol ada yang namanya Yesus. Ya. Kita menengking setan pakai nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan kamu bisa minta kepada Bapa apapun juga dalam namaku. Kata Yesus, the Son of God. Itu harus jelas. In my name. You can ask for anything, minta apapun juga. Jadi mau nggak mau, kalau kita itu bersekutu dengan Roh Kudus, ujung-ujungnya selalu memuliakan Yesus. Makanya itu orang yang mencoba memuliakan Tuhan, tanpa Roh Kudus nanti akhirnya caranya kedagingan. Petrus sebelum penuh Roh Kudus, dia pakai cara apa untuk memuliakan Tuhan, untuk membela Tuhan? Pakai pisau dan pedang, caranya salah. Karena dia tidak dipimpin Roh Allah. Dia dituntun oleh kedagingannya, dia jak kuping, potong kuping orang. Pes! Yesus malah justru jadi kerepotan. Mestinya sudah fokus ke kayu salib, malah harus ambil kuping itu, tempelkan. Mujizat satu lagi, memang bagus sih, ada satu ekstra mujizat. Tapi itu ngerepoti Tuhan. Tuhan itu sudah selesai dengan mujizatnya itu sebenarnya. Sudah tinggal naik ke kayu salib, gara-gara Petrus sok pahlawan, dia kira dengan cara ini aku akan memuliakan Tuhan. Dengan tekad bulat, orang lain meninggalkanmu, aku akan mati bersamamu. Tuhan berkata, kalau kamu bergantung pada gagah perkasamu, kamu akan gagal total. Sebab oleh rohku, sebab hai Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, kau sudah akan menyangkal aku 3 kali. Potong telinga, pakai cara kedagingan. Apakah itu memuliakan Tuhan? Meskipun dia cinta Tuhan, apakah itu memuliakan Tuhan? Coba lihat, di bagian-bagian dunia yang sudah lama Kristen, tapi jadi Kristen tradisional, gereja-gereja yang tidak lagi mengutamakan Roh Kudus di dalam worship mereka, dalam hidup mereka, dalam doa mereka, dalam lifestyle mereka, Anda akan lihat ya, nanti dari situ keluar kerusuhan Kristen. Atas nama Tuhan. Malah justru maunya bantu, berakhir ngerepoti Tuhan. Potong telinga. Yesus pasang telinga itu lalu masih harus tegur Petrus lagi. Ya ampun Petrus. Tapi kita juga kayak gitu. Yesus ngomong apa sama Petrus? Barang siapa hidup dari pedang akan mati oleh pedang. Simpan sarung pedangmu. Malah Tuhan Yesus harus menjelaskan lebih. Ini kayak seperti orang khotbah itu
sudah mau tutup dalam ibadah, udah tinggal doa berkat, masih harus memperbaiki salah. Tuhan masih berkata gini, kalau aku memang mau hidup pakai cara gini ya Petrus, tidak sanggupkah aku panggil batalion malaikat di sorga? Sarungkan pedangmu. Kamu tidak akan hidup dari itu. Tapi Petrus bedakan akhirnya, ketika dia penuh Roh Kudus, dia nggak main pedang lagi, tapi dia main pancing dan jala, dia menjadi penjala manusia. Dan waktu mati dia minta disalib terbalik, itulah sejarah gereja. Tidak ada di Alkitab, tapi ada dalam tradisi gereja. You see, kalau kita mau memuliakan Tuhan Yesus tapi tidak pakai kekuatan kita tidak berbahasa roh dan menolak itu. Dan kita tidak belajar peka dengan roh Allah, bukan hanya bahasa lidah. Lama-lama hidup kita justru berakhir tidak memuliakan Tuhan. Anda pernah lihat nggak orang yang berkata, aku mau berbakti sama papa mama. Justru kalau pakai kedagingan, bukan pakai gagah perkasa, bukan pakai Roh Kudus. Nanti lihat ya, ujungnya papa mama justru direpotkan. Aduh, aku ngerti maksud hatinya. Tapi ini membuat semua jadi belepotan. Malah justru ngasih papa mama kerjaan. So never trust in your flesh. People who are filled with the Holy Spirit knows best not to trust their own flesh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus sangat tahu, sangat paham untuk tidak pernah mempercayai kedagingannya. Karena itu dikatakan di Yohanes 16 ayat 13-14, tapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Hanya Roh Kudus yang bisa, beneran. Apabila ia datang, ia akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran itu. Enggak cuma satu, tapi seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menuntunmu ke jalan yang benar. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tapi segala sesuatu yang didengarnya, N huruf besar itu Roh Tuhan, itulah yang akan dikatakannya. Tadi ingat ayat yang kita baca di Yohanes sebelumnya? Dia akan mengingatkan kita semua yang Tuhan katakan. Nanti tidak semua tiba-tiba dia akan suarakan. Alkitab ini logos di tangan kita, Kejadian sampai Wahyu tidak pernah lari kemana-mana. Alkitab pun tidak ada kakinya. Dia selalu ada di situ, makanya saya suka Bible. Alkitab ini lebih daripada apps dan sebagainya. Khotbah saya bawa, saat teduh saya buka. Karena dia tidak punya kaki. Dan tidak bisa diganggu dengan ting tong, dan semua apps yang lainnya bersaingan. Sekalipun logos ini di tangan, tapi nggak semuanya melompat. Tugas Roh Kudus adalah memastikan ayat mana bagimu hari ini akan menuntunmu di jalan yang benar. Tapi bukan berarti kita main bang tut jendela wawah. Mungkin nggak tahu Gen Z sekarang. Kita nggak mainnya itu main teka-teki tebak yang mana. Tapi kita membacanya dengan teratur, don't worry. Roh Kudus itu lihai, hebatnya luar biasa. Anda bisa pakai ayat manapun juga kalau jatuh tempo hari ini baca pasal mana, di kitab mana. Jangan kau skip, jangan kau lompat. Tugasmu sistematis karena kau murid. Yang bukan murid itu Roh Kudus. Roh Kudus bisa lompat, kau jangan lompat. Kau murid. Murid itu harus konsisten. Murid itu harus teratur. Percaya enggak? Ayat manapun juga kalau dihinggapi Roh Kudus. Mau yang hasta-hasta kek. Mau yang ayat-ayat yang sifatnya silsilah, anak ini, anak Salmon, anak Boas, anak semuanya saya enggak ngerti. Itu semuanya kalau jatuh tempo hari itu kau baca. Kalau kau libatkan Roh Kudus, kalau kau hatimu haus, boom! It will rescue you from great trouble. Itu akan menyelamatkanmu dari persoalan besar dan memberimu jalan keluar. Itu yang dimaksud aku akan menuntunnya. Segala sesuatu yang didengarnya itulah akan dikatakannya. Baca Alkitab sebenarnya bukan baca, dengar. Saya tidak pernah baca Alkitab saja. Saya selalu mendengarkan Alkitab saat saya baca. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus juga akan memberitahumu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Hal-hal yang akan datang tadi itu yang saya ceritakan dengan saksi Yehova 5 menit sebelumnya, 5 menit kemudian mereka datang. Kadang-kadang ada di dalam Alkitab, karena di Alkitab tidak ada tulis kan. Kalau Anda tidak terlatih dalam apa yang di dalam Alkitab, Anda tidak bermitra dulu dengan Roh Kudus, dengan apa yang tertulis, nanti apa yang tidak ditulis, kita bisa ngawur. Tapi kalau kita sudah mahir dengan apa yang tertulis, bukan berarti kita jago mengumpas Alkitab, bukan. Tapi kita itu tekun di dalamnya, menghidupi apa yang kita tahu, yang sudah kita pelajari melaluinya. Nanti ya, hal-hal yang tidak ditulis pun, itu pun Tuhan akan tuntun dalam kebenaran. Karena nggak ada tertulis, turunlah, keluarlah dari kamarmu, saksi Yehova menunggumu. Nggak ada itu. Nggak ada di Kejadian sampai Wahyu. Roh Kudus harus beritahu saya sesuatu tentang masa depan. 5 menit kemudian yang ini contohnya yang paling simpel. Yang nggak ada tertulis di dalam kitab Kejadian. Atau sampai kitab Wahyu. When you come close to the Holy Spirit, you will know a portion of your own future and someone else's future.
Orang yang mendekat dengan Roh Kudus akan semakin mengenal sebagian dari masa depannya maupun masa depan orang lain juga. Dan bukan hanya itu. Lihat ayat 14, ia akan memuliakan aku. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada aku. This is so good. The Holy Spirit. Ia yang akan datang itu. Penghibur dan penolong yang lain itu. He will glorify me. The Holy Spirit will always glorify Jesus. He doesn't glorify anybody. Bahkan suatu kali Roh Kudus belum dicurahkan pada waktu Yesus berada di sebuah perayaan di Yerusalem. Dia ke sana, dia beritahu, barang siapa haus, barang siapa percaya, dari dalamnya akan mengalir aliran sungai kehidupan. Mata air memancar sampai selama-lamanya. Lalu diberikan komentari oleh Yohanes sang penulisnya, yang dimaksudkan ialah Roh Allah, karena Roh Kudus belum dicurahkan, karena Yesus belum ditinggikan. Roh Kudus tidak tertarik kok. Roh Kudus bukan roh pesugihan. Jangan undang dia dalam bisnismu untuk membuatmu sugih. Karena dia bukan roh pesugihan. Dia nggak tertarik untuk memberimu ini itu, bukan. Karena misinya hanya satu. He comes to this world only to glorify Jesus in the lives of believers. And through the lives of believers. Tugasnya satu saja, mandatnya. Dia datang ke dunia untuk memuliakan Yesus anak Allah. Dan membuat kita mengenal dia. Siapa yang memperkenalkan kita pertama kali pada Tuhan Yesus waktu kita lahir baru, kalau kita bukan orang Kristen, atau kalau kita Kristen dari lahir, siapa yang membuat kita tiba-tiba sadar perlu Tuhan? Bukan lagi karena papa mama, Roh Kudus. Kalau enggak mungkin. Enggak mungkin kita itu bisa mengenal dia. Karena Yohanes 16 ayat 7-8 bunyinya, namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu. Jika aku pergi, kalau aku enggak pergi, aku akan selalu confine ke tanah perjanjian, yaitu di Israel, di Palestina ini. Lebih berguna. Sekarang kalau kita Roh Kudus bukan lagi era Roh Kudus. Yesus masih jalan-jalan di dunia secara fisik. Kita mau ketemu Yesus puluhan ribu, 30 ribu gini. Kalau Yesus secara jasmani masih dibatasi dengan waktu dan tempat. Nggak ketemu, saudara. Adalah lebih berguna bagi kamu. Berarti segala sesuatu yang Roh Kudus akan lakukan nanti semua berguna. Termasuk bahasa lidah dalam hidupmu. Adalah lebih berguna, berarti everything about the Holy Spirit, everything associated with the Holy Spirit, every work of the Holy Spirit, every manifestation of the Holy Spirit, semua itu useful, berguna, beneficial. Buat apa aku berbahasa roh? Nanti orang kira aku gila. Oh no. Penggunaannya yang tidak tepat. Yang seringkali dipakai adalah Korintus 14. Kalau kalian semua berbahasa roh, orang tidak percaya masuk, kiranya semua nggak waras. Loh, kalau pas khotbah bahasa roh gini, orang kira aku dapat apa? Enggak. Tapi waktu nyembah, kita nggak ngomong sama orang itu kok. Justru orang nggak percaya masuk ke sini merinding dia, apa ini? Tapi setelah itu ada penjelasan firman, orang itu berkata, oh gitu. Lalu nubuatan, kalau seorang bernubuat, maka orang yang nggak percaya itu akan dicelikan. Ayat ini disalahguna, jangan berbahasa roh. Supaya orang jangan kira nanti datang ke gereja kita, ini orang-orang aneh. Celaka kalau mereka datang ke gereja merasa mereka sama-sama gua. Nggak ada bedanya. Orang datang masuk ibadah kita harus merinding. Tapi merinding setelah itu dijelaskan. Jangan kau biar mereka pulang dalam kondisi merinding saja. Nanti kebingungan. Makanya ada nubuatan, masuk dalam nubuatan. Siapa di sini yang pernah mau menggugurkan bayinya seperti tadi Pastor Yudi katakan. Atau tadi waktu di AOG. Ada nubuatan kan pada saat panggilan untuk didoakan. Siapa di sini yang belum tahu nanti mau ngambil jalur apa, belum pasti tentang tujuan hidupnya maju ke depan. Atau di Eagle Kids tadi. Siapa di sini? Kak Papa berkata, yang mau terbeban suatu hari menjadi CGL berikutnya. Orang itu merasa terpanggil, bukan karena bahasa roh, tapi karena prophetic message. Atau panggilan profetik. Makanya bahasa roh di gereja kita ditaruh persis di worship sebelum firman. Dan kita pakai lagi nanti pada waktu orang maju ke depan, didoakan. Karena kan saya tidak kenal sama orang itu. Mau doakan dia, nanti jangan-jangan saya teka-teki kira-kira orangnya apa ya? Kayaknya orang ini perlu jodoh. Kita doakan, siapa tahu ternyata sudah nikah. Jangan doakan lagi, nanti doa itu jangan latah. Kalau didengarkan sama Tuhan nanti gimana? Atau kalau kedengaran sama setan mintain jodoh nanti malah justru dapat selingkuhan. Saya bersyukur bisa berbahasa roh karena saya tidak kenal orang itu. Saya tidak perlu gosip tentang dia. Dan saya tidak perlu cari info dulu karena ini waktu kairosnya. Nanti pulang nggak tentu ketemu. Oh, saya mulai berbahasa lidah dan berdoa. Roh Kudus yang berdoa melalui saya hanya bisa rasakan kira-kira bebannya apa. Saya bisa merasa runtuh. Saya merasa seperti hatinya berat. Saya merasa perasaan saya simpan sendiri. Informasi disimpan Tuhan. Tapi doa dipanjatkan. Adalah lebih berguna. It's always useful.
The gift of tongues tidak boleh missing dari gereja kita. Karena itu membuat orang dosa, orang dunia datang dan berkata, ini biarin mereka bilang aneh, tapi pulang mereka diberkati. Daripada mereka semua datang dan berkata, aku senang di sini. Kenapa? Orang-orang di sini very down to earth. Sampai sama Tuhannya aja down to earth. Berarti mereka nggak akan pernah ketemu heaven. Wah, orang-orang sini mendarat, saking daratnya. Wah, aku suka di sini. Lama-lama jadikan social club. Mereka nggak merasa merinding, mereka nggak merasa beda. Ini sama, aku senang di sini relevan. Tidak terjadi apa-apa, mending saya buat mereka merinding di depan. Lalu saya jelaskan. Amin Bapak Ibu Saudara. Adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Coba kita lihat sekarang ya, siapa yang memperkenalkan kita pada Tuhan Yesus waktu kita lahir baru, sekalipun kita sudah lahir Kristen. Atau ketika kita lahir baru karena kita bukan orang Kristen, jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan, perhatikan, mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Menginsafkan itu menemplak dengan halus. Bukan seperti tadi itu seperti bukan seperti orang ditampar, tapi merasa seperti dicelikan, menginsafkan dunia akan dosa, memberi kesadaran, tapi kesadaran ilahi. Tiba-tiba tahu aku orang berdosa. Siapa yang beritahu kalau bukan Roh Allah? Dia menginsafkan dunia akan dosa. Dunia itu Anda dan saya. Menginsafkan dunia akan kebenaran. Tiba-tiba kebenaran itu melompat, this is for me. Padahal khotbahnya for everybody. Dan akan penghakiman. Siapa yang memberitahu kita? Karena memang misinya Roh Kudus adalah satu. Dia datang ke dunia untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia. Termasuk pada orang-orang yang notabene seharusnya jadi anak-anaknya, tapi yang tidak menerima dia. Yohanes pasal 1 dikatakan, dia datang pada kepunyaannya sendiri, tapi kepunyaannya menolak dia. Roh Kudus itu datang dengan satu mandat, tapi kasihan. Saya ngomong kasihan, sorry ya. Saya tidak mencoba untuk memanusiakan, tapi saya mencoba membayangkan. Tadi kan saya sudah memberikan fondasi ya. Fondasinya itu apa? Saya memberikan sebuah fondasi tentang Allah Tritunggal. Sehingga paling tidak Anda aman soal itu. By the way, itu tetap adalah sebuah misteri. Suatu hari untuk tahu persisnya, tunggu kita mati atau Tuhan datang kembali. Saya kembali lagi ke Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Saya mau tunjukkan kenapa saya bilang kasihan. Semoga saya tidak berani ngomong sembarangan. Kalau kita bercanda itu jangan sebut nama Tuhan dengan sembarangan. Wah, Yesus, haleluya, apa-apa jangan dipakai karena haleluya itu adalah artinya haleluya Yahweh. Ya, kita jangan candaan dengan Tuhan. Pakai candaan yang lain masih banyak. Jangan pakai candaan-candaan Tuhan, jangan disinggung nama Tuhan dengan sembarangan. Roh Kudus juga jangan. Saya coba untuk menjelaskan dari sisi kenapa saya merasa tanda kutip kasihan. Karena saya takut ngomong gini. Saya ngomong kasihan gitu, saya tidak mau Tuhan tersinggung. Karena Tuhan tidak dibawa kita. Kenapa dikasihani? Cuman saya ngomong sebagai misalnya seorang teman. Misalnya saya ini ngomong gini dengan ketakutan. Tapi saya ambil resiko supaya Anda mengerti. Kita baca lagi Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Yesus ya ngomong gini ya. Yesus ini bilang, aku akan minta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Pada waktu Yesus berkata aku akan minta, itu nanti ketika Yesus mati naik ke sorga, ada 10 hari sebelum Pentakosta, saya nggak tahu, Alkitab tidak menjelaskan secara eksplisit apa yang terjadi selama 10 hari, kenapa Yesus tunggu 10 hari. Tapi aku akan minta kepada Bapa. Roh Kudus ada di sana enggak? Roh Kudus sudah ada di dunia. Zaman perjanjian lama, Roh Kudus itu eksklusif. Kapan sesungguhnya Roh Kudus mulai tidak aktif? Seperti dulu, kalau Anda baca, yaitu di zaman purbakala, pra-Nuh, sebelum zaman Nuh. Alkitab mengatakan manusia ini bejat. Bahkan dikatakan mereka itu bergaul, bersekutu dengan setan. Sampai pada taraf di mana rohku tidak akan lagi tinggal di antara mereka. Anda baca itu. Lalu setelah itu, Roh Kudus jadi eksklusif banget sampai Maleaki. Dia hanya dicurahkan kepada tiga jawaran zaman perjanjian lama. Imam, itu pun tidak semua. Nabi, raja. Raja pun tidak semua. Dia hanya diberikan pada 3 jawatan ini. Imam, nabi, raja. Itu pun diberikan dengan measure, dengan takaran yang sangat terbatas, tidak seperti waktu setelah Yesus pelayanannya di bumi. Karena Alkitab mengatakan bahwa dia diberikan dengan takaran tak terbatas dari zaman Yesus, lalu setelah itu robek dari atas ke bawah, itu kain yang memisahkan hadirat Allah. Lalu setelah itu masuk ke era yang dinubuatkan oleh Zakaria, era Roh Kudus, the golden era of the Holy Spirit. Tapi malah kasihan, karena justru disia-sia. Mendingan waktu eksklusif, sangat langka.
Masih disia-sia tapi nggak seberapa. Sebab itu, aku minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia. Sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Bayangkan ya. Bayangkan, Yesus minta sama Bapa. Mungkin ya. Yesaya waktu diutuskan berkata, Tuhan berkata, siapa yang bisa pergi? Who will go for us? Siapa akan pergi untuk kami? Di situ tercipta gambaran tentang Allah Tritunggal. Roh Kudus ini belum terlalu dikenal. Elia menunjukkan satu faset daripada pelayanannya, kuasanya. Nabi-nabi menunjukkan kuasa nubuatannya dan sebagainya. Tapi belum ada robek terbuka. Sehingga orang itu punya glosolalia. Semua orang hari ini. Roh akan dicurahkan atas setiap daging, setiap manusia. Anak akan bernubuat. Nggak perlu tunggu nabi. Teruna mendapat penglihatan. Orang-orang tua akan mendapat mimpi. Powerful sekali. Wow. Dicurahkan demikian rupa. Tapi zaman itu terbatas. Bahkan belum ada glosolalia. Ada satu karunia yang tidak pernah dicurahkan di perjanjian lama. Karena belum waktunya. Speaking in tongues. Tidak pernah. Roh kebenaran. Dan bayangkan pada saat itu. Misalnya ya, saya kasih satu gambaran. Yesus berkata sama, anak Allah berkata kepada Allah Bapa, mari kita, Bapa, berikan Roh Kudus ke dunia. Saya bisa bayangkan, jangan bayangkan Roh Kudus sebagai apa, karena kita tidak mungkin bisa membayangkan. No one has seen the Father. Tidak ada orang yang pernah melihat Bapa, tidak ada yang pernah melihat Roh Allah. Dunia hanya pernah melihat anak Allah. Bisa bayangkan ketika Roh Kudus itu mendengar itu, lalu diutus ke dunia, hanya untuk menemukan di dunia, dia disia-sia, bahkan disia-sia oleh gereja. Saya bisa membayangkan betapa mulianya, betapa baiknya dia yang menghasilkan buah kebaikan, kemurahan, kesetiaan. Begitu nobel, begitu mulianya. Ketika diutus tidak pakai banyak bicara, langsung turun ke dunia saat Pentakosta. Only today to be rejected. Dan ditolaki oleh orang-orang yang ada di bumi. Makanya itu, kalau kita belajar benar-benar untuk mendekat dan intim dengan Roh Allah, maka saya ngomong gini, saya tidak bisa menghapuskan bayangan saya. Kasihan. Saya mungkin, mana ada orang kasihani Allah, tidak boleh, saya tahu. Tapi saya ngomong aja supaya Anda ngerti kira-kira kalau saya bahasakan dalam manusia itu perasaannya seperti apa. Diam-diam diutus untuk didukakan. How can I not love the Father God? He's the source of all things, the giver of everything. How the Son of God, He actually died for me. Dan ketika saya melihat dunia menolaknya, gereja-gereja mulai menyingkirkannya, hati saya bertekad bulat. Gereja ini tidak akan pernah mendukakannya. Kita akan semakin mengundangnya, kita akan melihat perbuatannya. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, Efesus 4 ayat 30 yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Saya tidak perlu membaca yang lain-lainnya. Langsung ke Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 bunyinya. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang, karena Yesus belum dimuliakan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, saya berhenti di sini pengajaran yang saya berikan. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa gereja ini sangat mengasihi Roh Kudus. Dan kita akan komit untuk itu. Gini, bukan berarti, oh nggak ngasih Bapak ya, jangan bingung. Nggak ngasih Yesus, gimana enggak? Yesus itu kepalanya, gereja nggak ada Yesus, nggak ada kita. Jangan bingung. Tapi gereja yang mengasihi Roh Kudus makin hari makin langka. Sadarkah Anda? Gereja yang sungguh-sungguh memberi dia tempat prominent semakin sedikit. Makanya kita berdoa gereja ini. Saya pesankan, sampai Tuhan datang, we will always welcome the Holy Spirit, His person pribadinya. Kita akan welcome pekerjaannya yang saya tidak sempat singgung hari ini dalam manifestasinya dan misinya. Pertama kali Roh Kudus muncul di Kisah Para Rasul,
Langsung aja 3.000 orang bertobat. Waktu dia datang, bukan hanya menginsafkan dunia, dia juga memberikan rasul-rasul, nabi-nabi, guru-guru, pengajar-pengajar, gembala-gembala, penginjil. Tetapi lebih daripada itu, dia memberikan kepada tak terhingga orang hidup kekal. Dia mengimpartasikan God's life, kehidupan Allah. Ketika seseorang menerima Yesus sebagai juru selamatnya. It is Him. Makanya Yesus berkata, kamu akan lahir baru oleh roh dan dengan air. Dari firman-Ku dan Roh Kudus yang melahirkan baru. You see, kita gereja ini akan selalu, always mementingkan misinya. Now you know why saya tidak bisa melepaskan visi jiwa-jiwa. Because I'm not willing to cut ties with the Holy Spirit. Kalau kita mau putus hubungan dengan Roh Kudus, putuskan misinya. Hubungan akan putus dengan sendirinya. Gereja ini akan terus berjalan di misinya. Kita harus tahu kenapa Roh Kudus diutus. Bukan to entertain us. Roh Kudus diutus untuk menginsafkan dunia. Kita akan jalan di amanah itu, yaitu amanat agung. Katakan amin. Haleluya.